Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Guna turut meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus corona, PDAM Banjarmasin memberikan subsidi 50% dari tagihan rekening air yang dibayarkan kepada masyarakat pelanggan berpenghasilan rendah atau MBR. Ya betul sekali, dan tentunya ini adalah kabar yang menggembirakan. Ya. Dan ada pun juga jumlah pelanggan MBR yang bakal mendapat potongan subsidi 50% itu adalah sebanyak 27.494 pelanggan untuk selama 2 bulan, yakni rekening tagihan bulan April yang dibayarkan bulan Mei dan tagihan bulan Mei yang dibayarkan di bulan Juni 2020. Guna meringankan beban warga di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, PDAM Banjarmasin Kota Banjarmasin memberikan keringanan 50% dari tagihan rekening air minum yang dibayarkan masyarakat pelanggan berpenghasilan rendah atau MBR. Subsidi 50% tersebut hanya berlaku bagi mereka yang masuk dalam klasifikasi pelanggan A11 dan A12 atau tergolong masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Supervisor Humas PDAM Banjarmasin menjelaskan, pemberian subsidi tersebut menyusul terbitnya surat keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang bantuan subsidi rekening air minum pelanggan MBR, klasifikasi A11 dan A12. Adapun jumlah pelanggan MBR yang bakal mendapat potongan subsidi 50% itu sebanyak 27.494 pelanggan selama 2 bulan, yakni rekening tagihan bulan April yang dibayarkan bulan Mei dan tagihan bulan Mei yang dibayarkan bulan Juni 2020. Jadi setelah SK turun, maka bulan April, tagihan bulan April dibayar Mei, Mei dibayar Juni, akan kita potong langsung dari struk yang dibayar oleh pelanggan MBR. Sekarang MBR yang bagaimana? MBR yang klasifikasinya A11 dan A12 itu yang perlu dipahami. Jumlahnya hampir 27.494 masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lebih jauh Wahid menjelaskan, pemotongan 50% sudah mencakup dari harga air, beban tetap, pembayaran limbah, retribusi sampah, dan denda. Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Banjarmasin Ihwan Nur Khalid berharap melalui keringanan 50% tersebut, masyarakat diminta tetap menghemat air dan gunakanlah secara bijak untuk keperluan sehari-hari. Harapan saya selaku Dewan Pengawas, kami berharap dengan adanya pemotongan 50% ini tetap masyarakat berhemat, gitu ya. Jadi jangan nanti setelah dipotong 50%, lalu penggunaan air semena-mena, gitu ya. Jadi karena merasa murah, cuci tangan, airnya tetap mengalir. Nah, ini termasuk pemborosan air. Jadi harapan saya dengan Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih seputar COVID-19 yang tentunya masih belum kondusif dalam menangani tanggap darurat COVID-19 ini, maka Pemko Banjarmasin ini kembali memperpanjang proses belajar di rumah bagi peserta didik di bawah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Perpanjangan masa belajar ini terhitung dari 15 April hingga Ramadan dan Idul Fitri dan akan masuk kembali pada 2 Juni 2020. Sampai itu juga pemirsa, keputusan memperlama libur sekolah ini harus dapat dipahami semua pihak lantaran penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini yang belum reda. Ya betul sekali, jadi ini salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Iya. Diharapkan belajar di rumah ya, dan itu bisa dimaksimalkan dengan baik waktu liburnya, bukan untuk liburan ya. Betul pastinya sekali. Dan dalam hal ini tentunya peran keluarga terutama untuk orang tua agar tetap mengawasi belajar anak-anak di rumah. Iya. Masa proses belajar di rumah bagi peserta didik di bawah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin seperti PAUD, SD hingga SMP kembali diperpanjang. Ini menyusul masih belum kondusifnya suasana tanggap darurat COVID-19 di Kota Banjarmasin. Menurut Wali Kota Ibnu Sina, perpanjangan masa belajar di rumah tersebut terhitung sejak 15 sampai 23 April 2020. Ini juga berlaku untuk para tenaga pendidik seperti guru, kepala sekolah, pengawas, maupun tenaga kependidikan lainnya.
Tak hanya itu, setelah masa perpanjangan itu berakhir pada 23 April, peserta didik kembali menjalani libur Ramadan dan Idul Fitri terhitung sejak 24 April hingga 30 Mei 2020 dan akan masuk kembali pada tanggal 2 Juni 2020 sesuai kalender pendidikan. Yang intinya adalah memperpanjang proses belajar di rumah dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 April 2020. Kemudian ini juga berlaku untuk tenaga pendidikan, guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lain, sehingga work from home itu bisa dilaksanakan sampai tanggal 23 April. Kemudian pada tanggal 24 April sampai dengan 30 Mei 2020 itu akan memasuki masa libur Ramadan dan puasa sampai dengan Idul Fitri. Jadi praktis setelah selesai pemberlakuan surat edaran ini sampai 23 April itu anak-anak tetap tidak turun sekolah karena langsung dilanjutkan dengan libur Ramadan dan Lebaran, dan akan kembali turun pada tanggal 2 Juni 2020 sesuai dengan kalender pendidikan. Selama masa pandemi ini, Ibnu berharap proses belajar di rumah bisa terus dilakukan atau bisa mengikuti belajar bareng lewat TVRI atau rumah belajar Kemendikbud yang bisa diakses secara online maupun melalui ruang guru. Muhail, Banjar TV. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Hilya Aulia, memberikan tanggapan atas perpanjangan libur sekolah atau proses belajar di rumah sejak 15 April hingga 23 April, disambung libur Ramadan dan Idul Fitri hingga 1 Juni 2020. Menurut Hilya, keputusan memperlama libur sekolah ini harus dapat dipahami semua pihak lantaran penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini yang belum reda. Keputusan seperti ini menurutnya tepat dilakukan pemerintah kota dan pihak legislatif menyetujui hal tersebut, apalagi kondisi daerah Banjarmasin sudah masuk zona merah. Dalam kondisi daerah yang tidak aman tersebut tidak memungkinkan adanya kegiatan berkumpulnya orang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Disinilah perlunya peran orang tua untuk melanjutkan proses belajar yang tertunda di sekolah. Selama berapa bulan anak-anak kita tidak belajar, tetapi saya lihat kemarin dari beberapa sekolah itu mereka belajar secara online walaupun tidak terlalu efektif, tapi dengan adanya sekarang keadaan kita dalam keadaan darurat dan zona merah mengenai COVID-19 ini, itu ya artinya kita syukuri, dan disinilah guru sangat berperan dan juga orang tua. Guru harus mengingatkan selalu orang tua untuk anak-anaknya belajar di rumah, kemudian juga setiap hari bisa memberikan pelajaran walaupun lewat online yang ada menggunakan WhatsApp. Kemudian lagi di sekolah juga di rumah si ibu-ibu orang tuanya, mama-mamanya atau bapaknya harus selalu mengawal anak-anaknya. Hilya berpendapat konsep belajar di rumah tidak akan menurunkan mutu pendidikan secara nasional. Dengan pola belajar yang terarah dan pendekatan yang baik dari orang tua, tidak akan menurunkan mutu pendidikan sementara waktu ini. Semua tetap berharap kondisi seperti ini cepat berlalu, peserta didik bisa sekolah kembali, belajar dengan guru dan bertemu dengan teman sekolahnya sebagaimana biasa. Murtasyah, Rizna, Banjar TV. Pemirsa, saat ini proses belajar PAUD melalui daring, bahannya disiapkan para guru dari sekolah. Dan orang tua diminta mengambil tugas di sekolah, adapun tugas yang diberikan berbentuk penanaman karakter kepada anak usia dini. Betul sekali, bahkan PAUD pun juga melakukan pembelajaran melalui daring ya. Dan juga di samping itu pada awalnya para orang tua mengeluhkan hal tersebut. Alasannya kesulitan dalam mengadaptasi dan memberikan pembelajaran kepada anak. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan hasil pembelajaran yang dikirim melalui video, para orang tua menikmati proses belajar tersebut dengan mendampingi anak belajar di rumah. Berada di rumah atau di rumah saja menjadi salah satu langkah yang dianggap ampuh
memutus penyebaran virus corona, selain juga bekerja dan beribadah. Pemerintah meminta agar anak-anak sekolah belajar di rumah, tak terkecuali bagi murid PAUD. Menurut Ketua IGTKI Kota Banjarmasin Hamdanah, saat ini proses belajar PAUD melalui daring. Bahannya disiapkan dari sekolah oleh para guru dan orang tua mengambil tugas di sekolah. Tugas yang diberikan berbentuk penanaman karakter kepada anak usia dini. Pada awalnya para orang tua mengeluhkan hal tersebut. Alasannya kesulitan dalam mengadaptasi dan memberikan pembelajaran kepada anak. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan hasil pembelajaran yang dikirim melalui video, para orang tua menikmati proses belajar tersebut dengan mendampingi anak belajar di rumah. Untuk PAUD sendiri proses belajarnya kami melalui daring, kemudian juga ada kami siapkan bahan atau materi dari sekolah, kemudian orang tua mengambil ke sekolah, lalu anak dibantu oleh orang tua atau didampingi oleh orang tua mengerjakan tugas-tugas tersebut seperti menempel, meronce, terus berkebun, dan pembiasaan sehari-hari seperti berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah makan, kemudian penanaman karakter di usia dini. Awalnya memang sulit bagi orang tua murid terutama karena tidak terbiasa dengan keseharian kegiatan sehari-hari seperti itu. Tetapi setelah seiring waktu mereka mulai menikmati hal tersebut, kegiatan tersebut, dan dari postingan atau foto-foto video yang mereka kirimkan kembali ke kita para guru, itu memang kita lihat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Mereka mendampingi anak dengan baik, mengarahkan dengan bagus, dengan baik juga, kemudian hasilnya pun sangat luar biasa. Kondisi sekarang ini diharapkan segera teratasi agar proses belajar kembali normal dan para guru dapat memberikan pembelajaran kepada anak usia dini di sekolah. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan segera hadir. DPRD Banjarmasin membagikan ratusan masker. Kami hadir usai jeda. Tetaplah di Lintas Banua Sepekan.